Baik, saya Bunda Istimah. Bunda Istimah mau tilawah, Bun? Belum ada yang mau ya? Bunda Windari sedang ada tamu katanya, Bun. Mungkin boleh, Bunda. Bunda Windari aja ya? Sedang ada tamu katanya, Bun. Oh, sedang ada tamu. Iya, nggak apa-apa. Bunda juga boleh. Dari ayat 29. Oh, satu ayat doang ya? Iya, satu ayat saja, Bun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud dzalika mathaluhum fit Taurah wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Shadaqallahul azim. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsir kepada Bunda Istimah yang telah membacakan surat Al-Fatihah ayat 29 ayat terakhir. Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran pada kajian pagi ini bisa menambah keberkahan agenda kita pagi ini. Alhamdulillah. Baik, acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara yang kita tunggu bersama-sama, insya Allah ya, tadabbur Al-Quran surat Al-Fat ayat 29. Insya Allah akan disampaikan langsung oleh Umi Sarawulan, SAG MPD, selaku pengasuh Rumah Quran Al-Hafiz. Kepada beliau, waktu dan tempat dengan hormat kami persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nabiyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya akhwati fillah rahimakumullah. Hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bertemu kembali setelah libur pekan kemarin ya, Insya Allah. Alhamdulillah sekarang sudah sehat ya Ustazah, rumah aman ya. Ya lagi mungkin. Tapi tiap hujan angin pasti ini kebanjiran terus. Gitu ya, Masya Allah ya. Semoga bisa diatasi itu ya kebanjirannya. Amin. Jadi alhamdulillah Bunda Isti, Bunda Windari sehat ya. Tadi ada tamu ya.
Alhamdulillah. Ya, meskipun ini libur panjang ini, Sabtu, Ahad, Senin, ya. Mungkin ada yang keluar kota, ada yang pulang kampung, ada yang kemana gitu ya. Apa kita masih mencoba bertahan di sini, ya. Semoga Allah berkahi, ya. Allah catat kita semua sebagai ahlul Quran, ya, keluarganya Allah di muka bumi. Alhamdulillah, tadi sudah dibacakan surat Al-Fat ayat ke-29. Kita mengulang kembali, mungkin sudah pernah, sudah sering kita baca. Kita tadaburi kembali di hari ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fat ayat 29 yang artinya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat. Lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya. Baik ya, kita tadaburi satu ayat ini yang cukup panjang, tapi insya Allah memiliki makna yang luar biasa yang bisa kita ikuti, bisa kita contoh ya. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW, sifat-sifatnya dan para sahabat-sahabatnya yang sudah ada ya ditulis di dalam Taurat dan Injil. Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, jadi di sini disebutkan oleh Allah ya bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Ya. Dan Muhammad itu adalah Rasul terakhir ya. Karena Al-Quran ini turun sudah lengkap ya. Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madina. Ya, bahwa Al-Quran ini adalah kitab pelengkap ya, sudah sempurna. Tidak ada nabi sesudah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah dan Muhammad itu adalah utusan terakhir. Ya, nabi terakhir. Jadi di sini sudah jelas disebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Jadi kalau ada orang yang mau baca Quran aja, nggak mau baca hadis, berarti dia sudah keliru memahami Al-Quran. Ya, ada itu orang-orang yang nggak, saya kan maunya baca itu aja Quran aja gitu ya, nggak pakai hadis gitu. Nah itu berarti dia sudah keliru memahami Al-Quran. Karena jelas di sini Allah menyebutkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Dan di dalam ayat yang lain Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Ya. Bahwa Allah sudah menjadikan Rasulullah Nabi Muhammad itu sebagai qudwatun hasanah, contoh ya, di mana kalau di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan tata cara sholat ya, bagaimana takbiratul ihram, bagaimana rukuknya, sujudnya, bagaimana ya gerakan-gerakan sholat, tidak dirinci di dalam Al-Qur'an. Tapi dari mana kita dapatnya? Dari Muhammad Rasulullah SAW, ya, dari Nabi Muhammad.
Rasulullah yang mencontohkan bagaimana sholat, ya. Dan Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat, gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh mana coba nggak ada tuh tata cara sholat di dalam Al-Quran, memang, ya. Bukan berarti terus jadi nggak sholat, bukan berarti terus tidak mengikuti gerakan-gerakan sholat, ya. Ada itu orang yang berpikiran begitu, ya. Nggak ada kok di dalam Al-Quran, mana coba Al-Quran cari, ya memang nggak ada, karena memang tidak semuanya ditulis dalam Al-Quran, tapi kita diminta untuk mengikuti Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah itu sebagai utusan, di mana Allah mengutus manusia gitu ya sebagai penyampai risalah ini, sekaligus kita bisa mencontohnya, mengikutinya, ya. Kalau penyampai itu malaikat, nggak bisa kita akan itu malaikat, kita nggak bisa ngikutin malaikat, gitu ya. Tapi yang diutus itu adalah manusia, sama seperti kita, yang makan juga, minum juga, yang punya emosi juga, yang punya hawa nafsu juga, gitu ya, yang menikah juga, gitu kan, yang apa juga, ya sama seperti kita, yang bisa sedih, yang bisa bahagia, yang bisa marah, gitu ya, yang makan, minum dan sebagainya, gitu ya. Itu makanya Allah utus, ya, dari kalangan manusia agar kita bisa mencontohnya, ya. Jadi bagaimana sehingga kita mencontoh semuanya, bagaimana Rasulullah makan, Rasulullah minum, Rasulullah tidur, Rasulullah sholat, beribadah kepada Allah, Rasulullah berdoa, ya, Rasulullah berakhlak kepada para sahabat, ya, hablum minanas, bagaimana hablum minallah, gitu. Itu Rasulullah contohkan semua, ya. Sehingga kita tidak mengatakan bahwa kalau malaikat yang diutus, oh itu kan malaikat mah nggak punya hawa nafsu, ya. Kalau kita kan punya, gitu kan. Maka yang diutus adalah Muhammad, seorang manusia yang sama seperti kita, yang punya orang tua, dilahirkan, gitu kan, ya, dilahirkan dari seorang ibu, ya, sama seperti kita, meskipun akhirnya beliau menjadi anak yatim dan piatu. Muhammad itu adalah utusan Allah sekali, yang bersama dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras. Jadi orang-orang yang bersama dengan Rasulullah itu adalah para sahabat, ya, di sini yang dimaksud, ya, sahabat dan para pengikutnya. Orang-orang yang bersama dengan dia itu karakternya nih, ya, karakternya, sifatnya adalah keras terhadap orang-orang kafir, ya. Jadi kalau sama orang-orang kafir itu keras, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Nah, itu, ya, karakternya orang-orang beriman, karakter Rasulullah dan para sahabat itu, mereka, ya, kalau sama orang beriman itu mereka saling berkasih sayang. Seorang Umar bin Khattab yang keras, gitu kan, ya, kalau sama orang kafir, wah, keras, saya diketok pintunya, nih Umar udah masuk Islam nih, didatengin satu-satu tuh, ya, para pemimpin Quraisy pada saat itu, keras Umar sama orang-orang kafir. Tapi kalau sama para sahabat, sesama orang-orang beriman, dia lembut, insya Allah, ya. Hidayah Allah itu yang sudah membuat seseorang berubah, gitu. Yang tadinya keras, kemudian dilembutkan hatinya. Ya, begitulah, ya, karakter orang-orang yang bersama Rasulullah, para sahabat, gitu, ya. Mereka itu keras, sama orang kafir keras. Tapi kalau sesama orang-orang yang beriman, sama mereka, itu mereka saling berkasih sayang. Ya, jadi kita jangan ketuker, ya. Kalau sama saudara sendiri keras, gitu kan, ya, sama orang beriman keras, sama orang kafir kita berlunak-lunak, ya,
Tidak ya, tapi sebaliknya. Kalau sama orang mukmin kita harus lebih lembut gitu, harus lebih berkasih sayang ya di antara orang-orang beriman dan keras terhadap orang kafir. Contoh ya, itu adalah generasi terbaik ya, kan kata Rasulullah, generasi terbaik itu adalah generasinya para sahabat. Kemudian sumaladina yalunahum, kemudian generasi selanjutnya sumaladina yalunahum ya. Jadi para sahabat, kemudian tabiin dan kemudian tabiin. Itu adalah generasi yang terbaik. Saya bisa contoh dari mereka. Ya, jadi sifatnya adalah keras terhadap orang kafir dan berkasih sayang sesama mereka. Kemudian kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridoannya. Ya, jadi karakter para sahabat ya, Muhammad dan para sahabat pada saat itu ya, mereka ruku sujud ya, sholat apa dalam rangka mencari karunia Allah ya, yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana ya, mencari keutamaan ya, fadlan ya, keutamaan karunia Allah ya, dan ridwana dan keridoan Allah yang dicari. Jadi mereka melakukan itu semua kok bisa ya yang tadinya keras terus menjadi lembut sesama orang beriman. Ya karena mereka itu mencari keridoan Allah. Ini ya. Jadi kuncinya adalah mencari ridhonya Allah. Jadi mereka sholat itu dalam rangka mencari fadlan dan ridwannya Allah ya, keutamaan atau karunia dari Allah dan keridoannya. Jadi tidak mencari ridhonya manusia, tidak mencari pandangan manusia, tidak berharap pujian dari manusia, tidak berharap balasan dari manusia, tidak berharap apapun dari manusia. Yang dicari adalah Allah, ridhonya Allah. Allah ridho nggak ya? Ya, Masya Allah ya. Sehingga benar-benar ketika yang dicari itu adalah ridhonya Allah, maka udah tuh hilang semua rasa gitu ya. Rasa kecewa, rasa sedih, rasa amarah, rasa tersinggung, rasa apa segala macam ya. Kalau kita mencari ridho Allah. Ya, yang dicari itu ridhonya Allah. Pertanyaan yang sering ditanyakan, Allah ridho nggak ya? Gitu. Nggak apa-apa deh, saya sakit hati. Nggak apa-apa deh, saya kecewa. Nggak apa-apa deh, gitu ya. Asalkan Allah ridho. Gitu. Ya. Jadi begitu. Ya, bagaimana dulu Rasulullah dan para sahabat itu mereka berjuang bersama-sama gitu kan ya. Disakiti oleh orang-orang kafir ya. Mungkin mereka juga sesama muslim juga mereka ada bergesekan gitu ya. Tapi yang dicari hati mereka tetap bersatu dan bisa dipersaudarakan gitu kan antara muhajirin dan ansor gitu ya. Tahu sendiri kan muhajirin dan ansor, orang-orang yang berhijrah itu meninggalkan semua hartanya untuk Allah. Berhijrah dari Mekah pindah ke Madinah, meninggalkan semuanya. Ya, hartanya, keluarganya, ya, yang tidak bisa ikut atau misalnya yang orang tuanya masih non-muslim. Mereka berhijrah ke Madinah. Ke Madinah. Meninggalkan semuanya. Kemudian kaum Ansor, ya, muslimin Ansor ini mereka juga bersiap-siap ya, menginfakkan hartanya, menyediakan rumahnya, ya bahkan istrinya gitu ya. Istrinya ditawarin, yang punya istri 4 ditawarkan gitu kan. Nah, saya mau punya istri gitu kan, lebih dari 1 gitu kan. Kalau kamu mau pilih gimana? Ini sampai seperti itu gitu. Yang persaudaraan di antara mereka itu luar biasa. Kok bisa? Kalau kita tanya kok bisa sih begitu? Karena mereka mencari keridoan
Allah. Ya, kuncinya itu yang dicari adalah ridhonya Allah. Yang penting Allah ridho. Ya, mereka tidak mencari pandangan manusia, tidak mencari dunia gitu. Masya Allah, itu kalau niatnya mencari ridho Allah, mereka bisa melakukan itu. Ya. Jadi orang kaum muslimin yang berhijrah, meninggalkan semua hartanya, yakin kepada Allah, mencari ridho Allah, mereka tunduk patuh kepada Allah, diperintah berhijrah, mereka hijrah, ya rela meninggalkan semuanya. Bayangkan ya, kalau kita nih, suka bayangin nggak sih? Kalau saya suka bayangin seperti itu. Ya, kita punya rumah, kita punya keluarga, ya, kemudian turun perintah Allah, ya, untuk berhijrah karena kerasnya siksaan orang-orang kafir pada saat itu di situ. Kita diminta berhijrah, kita meninggalkan semuanya. Tentunya berat ya, perasaan kita ya. Tentunya berat, sakit ya. Pasti juga para sahabat itu menangis, sedih, patah hati dan sebagainya, pasti ya, karena mereka kan manusia biasa. Ya. Mereka juga sedih gitu kan, sakit, kecewa dan sebagainya gitu ya. Tapi mereka melakukannya itu dalam rangka mencari keridhaan Allah. Yang penting Allah ridho. Mereka mau meninggalkan semuanya dalam rangka taat kepada Allah. Ya, begitu juga kaum Ansor. Ya. Mereka rela membuka pintu untuk para saudara-saudaranya yang berhijrah, menginfakkan hartanya, jadi membantu orang-orang muslimin yang berhijrah, ya. Kemudian menolong mereka gitu. Itu kan nggak bisa kalau padahal mereka nggak punya ikatan darah gitu ya, bukan saudara gitu kan, bukan saudara keturunan gitu kan. Tapi mereka mau melakukan itu semua, kaum Ansor, ya. Karena apa? Dalam rangka mencari keridhaan Allah. Jadi mereka benar-benar sudah menyerahkan semuanya itu, ya, rasanya, sedihnya, sakitnya, kecewanya itu gitu ya. Itu mereka udahlah nggak apa-apa asalkan Allah ridho kembali. Ya, yang dicari adalah keridhaan Allah. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Ya. Jadi tanda-tanda mereka itu ya terlihat dari wajahnya. Dari wajahnya terlihat dari bekas sujud, ya. Nah, bekas sujud yang dimaksud di sini ya bukanlah berarti yang item-item di jidat ini gitu ya. Bukan seperti itu gitu ya. Tapi dari tampilan wajah yang berseri-seri, ya, wajah yang selalu tersenyum, wajah yang ceria menyambut saudaranya sesama muslim, sesama orang-orang beriman, ya. Nah, dari situ ya. Terlihat ya orang-orang yang memperbanyak sholat malamnya gitu ya. Itu terlihat dari wajah mereka yang khusyuk ya dan tawadu. Khusyuk dan tawadu. Jadi mereka orang-orang yang tenang, ya, khusyuk takut kepada Allah dan rendah hati gitu, ya, tidak sombong. Terlihat dari tampilan wajah mereka. Kemudian mereka tadi ya ramah, bermurah senyum dengan orang-orang beriman, ya, banyak ya tersenyum dan tertawa bersama orang-orang beriman ya dan keras terhadap orang-orang kafir. Nah, jadi tidak terbalik ya. Karena kalau tanda sujud ya, tanda bekas sujud hitam itu belum tentu juga gitu ya
Kadang kalau ada orang yang rajin sholat, tapi mungkin karena sejadahnya bagus, halus, lembut, ya tidak meninggalkan bekas ya di dahinya. Gitu. Kemudian demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Ya, jadi mereka itu sudah ada sifat-sifatnya di dalam Taurat dan Injil, ya seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat, ya. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi dengan keberadaan tunas-tunas itu, ya maka tanaman itu menjadi kuat, lalu menjadi besar, ya, dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, ya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir ya dengan kekuatan orang-orang mukmin. Ya, jadi orang-orang beriman itu mereka dari satu Rasulullah tanamannya, kemudian tumbuh tunas-tunasnya itu adalah para sahabat. Ya, kemudian itu perumpamaan ya seperti itu. Ya, dari mana dengan begitu kemudian mereka tumbuh gitu ya menjadi tanaman yang besar ya sehingga menyenangkan ya di hati itu menyenangkan hati-hati penanam. Dan orang-orang kafir menjadi kesel gitu ya kalau orang kafir ngelihat ada jamaah orang-orang beriman itu mereka pasti kesel, nggak suka gitu ya. Nah, di sini dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah ingin menjengkelkan hati orang-orang yang kafir ya dengan kekuatan orang-orang. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya, jadi sini Allah sudah berjanji, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Itu adalah janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman kemudian membuktikan keimanannya dengan amal soleh tentunya ya. Jadi tidak bisa kita mengaku iman saja. Ya, oh iya saya Islam kok, saya beriman kok. Gitu. Ya, tapi harus dibuktikan dengan amal soleh. Ya, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, dengan hajinya bila mampu. Ya, kemudian dengan dakwahnya, ya, dengan jihadnya, ya, semuanya, amal solehnya sebanyak-banyaknya. Hablum minallah dan hablum minannas ya. Dan bagi mereka dijanjikan Allah ampunan dan pahala yang besar. Ya. Dapat iman dan beramal soleh maka Allah akan memberikan ampunan. Ya, kalau kita lihat di sini, kok orang beriman dan udah beriman dan beramal soleh masih dikasih ampunan? Iya, karena setiap manusia itu punya peluang untuk salah. Ya, setiap manusia itu punya peluang untuk keliru. Namanya manusia gitu ya. Punya tadi hawa nafsu ya. Kita minta kepada Allah terus untuk bisa menjaga ya, melindungi kita semua dari kejahatan diri kita sendiri gitu. Kita kadang sering berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dari kejahatan orang lain gitu ya. Tapi kita juga lupa kadang untuk meminta perlindungan Allah dari kejahatan diri kita sendiri. Ya, itu. Jadi karena tadi setiap kita punya peluang untuk salah ya, baik salah dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, ya, dosa tangan, dosa kaki, gitu kan ya. Maka alhamdulillah Allah mensyariatkan istighfar. Ya, istighfar terus ya. Berbanyak istighfar ya. Dan istighfar itu tadi mengampuni dosa dan
Kalau dosa-dosa kita diampuni, maka Allah membuka pintu-pintu rezeki kita. Allah memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan kita gitu dengan kita beristighfar. Ya, semoga Allah mengampuni ya dosa-dosa kita, memberikan kepada kita semua pahala yang besar, yang banyak gitu ya. Kemudian Allah juga ridho kepada kita semua ya, bagaimana kita juga mencari keridhaan Allah ya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Kita ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita, pencipta kita, wa bil islami dina dengan Islam agama kita, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan kepada Nabi Muhammad ya sebagai nabi dan rasul. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Sebagai pengingat ya, khususnya bagi diri saya sendiri, kita bisa mencontoh bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya itu mereka saling berkasih sayang sesama mereka ya. Kemudian sholat, rukuk, sujud, ya mereka tawadu, mereka khusyuk, mereka rendah hati dalam rangka apa? Mencari karunia dan keridhaan Allah. Ya, baik ya. Mungkin itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan kasih Umi atas materinya. Luar biasa ya. Mungkin itu salah satu kunci kenapa orang-orang yang beriman tetap teguh ya, karena mempunyai visi misi dan jelas, mempunyai tujuan utama yang jelas, yaitu keridhaan Allah. Tidak bergantung kepada mata-mata manusia ya, mau manusia memuji, manusia tidak memuji, mau terkena siksaan, mau terkena sanjungan, akan tetap teguh pada tujuan utamanya, yaitu keridhaan Allah, tidak terpengaruh hatinya oleh manusia. Baik, ada pertanyaan Umi dari Bunda Istiamah. Yang pertama, Nabi Lut itu keponakan Nabi Ibrahim, karena menyampaikan risalah Allah maka dimusuhin. Akhirnya Ibrahim pindah ke Palestina dan Lut pindah ke Yordania ke kaum Sodom. Artinya orang musolih itu pasti dimusuhi Allah, pasti dimusuhi Allah ya Mi, katanya, karena orang kafir jengkel dengan kekuatan akidahnya orang-orang yang beriman. Yang keduanya, mohon penjelasannya Umi, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya. Apakah kita sebagai orang tua yang menanam anak-anak kita untuk menjadi generasi mukmin yang disegani atau ditakoti orang kafir? Itu Umi, mungkin pertanyaannya, dua pertanyaan. Ya. Pertama, orang yang musuh itu pasti dimusuhi Allah. Yang kedua tentang tanaman ya, mungkin sebagai orang tua bisakah ini ya lebih ke apa namanya, menikmati hasil tanaman kita, hasil didikan kita terhadap anak-anak kita. Baik, kepada Umi. Apa mungkin pertanyaannya ada yang salah ya. Artinya orang musolih itu pasti dimusuhi. Oh, dimusuhi musuh Allah ya, baik-baik ya. Dimusuhi oleh musuh Allah, bukan dimusuhi ya. Baik. Jadi orang yang beriman itu tadi ya, muslim maksudnya ya, orang yang muslim ya. Betul, orang yang muslim itu nggak suka orang-orang yang musuh-musuh Allah itu. Ya nggak suka gitu memang ya, dimanapun ya, kecuali yang Allah beri hidayah ya, kecuali yang Allah beri hidayah. Apa namanya, kalau orang-orang kalau di dalam surat Al-Asr itu ya, ada orang-orang yang beriman
orang-orang yang beriman dan beramal soleh ya. Kalau ada orang-orang yang saat ini misalnya orang Islam saja, ya dia untuk dirinya sendiri aja dia sholat, dia pokoknya dia nggak peduli sama orang lain, dia nggak berdakwah, dia nggak muslih tadi ya, nggak melakukan perbaikan, pokoknya dia baik untuk dirinya sendiri aja, tapi dia nggak peduli sama orang lain. Mungkin itu aman ya. Biasanya dia nggak ganggu musuh-musuh Allah gitu ya. Tapi ketika orang-orang beriman itu mulai berdakwah, mengajak gitu kan, mengajak orang lain kepada kebaikan, kepada kebenaran, kepada Al-Quran. Nah, disitulah mulai ya, ada penolakan, ada penerimaan. Ada orang-orang yang menyambut seruan Allah, ada orang-orang yang menolak gitu kan, dan memusuhi ya, penolakannya itu bisa memusuhi, membenci dan sebagainya gitu. Ya, jadi itu udah sunatullah ya, dimanapun ketika kita berdakwah ada yang menerima sambutan seruan dakwah kita, ada orang-orang yang menolak ya, bahkan menyerang mungkin sebagaimana musuh-musuh Allah ya. Kemarin dulu orang Quraisy itu mereka ya menyerang Nabi gitu kan, sampai Rasulullah itu berdarah-darah ya karena dilemparin batu gitu kan, sampai seperti itu gitu kan Rasulullah berdakwah. Kalau kita sih alhamdulillah belum sampai ada yang dilemparin batu ya Ustazah ya. Ya, kita paling ya dakwah gitu kan, paling cuma dikomenin aja gitu kan ya. Komen-komen yang baik, yang nggak baik, yang julid gitu misalnya. Itu mah biasa gitu kan. Belum apa-apa baru dikomenin aja kita udah kadang udah mutung ya. Udah nggak mau ngajak lagi gitu kan. Ibu-ibu mah kalau diajak susah gitu kan ya, maksud kita baik malahan dikomeninnya nggak baik gitu kan, terus mutung gitu ya. Nah itu kita baru begitu ya. Tapi kalau Rasulullah dan para sahabat itu perjuangannya itu udah benar-benar luar biasa ya, apalagi Bunda Khadijah. Kalau kita mengingat Bunda Khadijah yang luar biasa gitu kan, dari semua hartanya yang banyak ya, 2/3 kota Mekah itu punya Bunda Khadijah ya. Kemudian Bunda Khadijah berjuang menginfakkan hartanya ya, sampai habis gitu kan semuanya, kemudian diboikot ya, diambil hartanya oleh orang-orang kafir gitu kan. Sampai Bunda Khadijah itu nggak makan sampai air susunya itu keluarnya darah, ya Allah nggak kebayang ya perjuangan Bunda Khadijah pada saat itu. Nah kalau mau dibandingin sama kita mah kita nggak ada apa-apanya gitu kan ya, apalah kita nih ya, kadang kita kan sudah merasa melakukan banyak hal ya, saya udah begini, saya udah berkorban begini, saya sudah berkorban begitu ya. Tapi kalau kita mau mengukur dengan perjuangan Bunda Khadijah, kita nggak ada apa-apanya gitu ya, Insya Allah ya. Iya, jadi tadi ya dimanapun orang-orang yang berdakwah itu akan menemui tantangan, tapi ada juga yang menemui orang-orang yang menyambut seruan. Jadi jangan mutung gitu ya, jangan mutung karena ada orang-orang yang masih butuh ya dakwah kita, seruan kita ya. Mungkin yang kita anggap nggak mungkin lah dia tuh mau ikut kita gitu ya, kadang kita ya kayaknya nggak ini ya. Tapi ya kemudian kita nggak nggak mau mendakwahinya, padahal dakwah mah dakwah aja, kita sampaikan, kita ajak, kita seru ya. Masalahnya dia mau menyambut atau tidak itu perkara hidayah Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja Allah kehendaki, dan Allah yang menyesatkan ya siapa saja yang Allah kehendaki ya. Jadi dimanapun memang jadi jangan juga langsung berpikir musuh Allah terus kemudian kita musuhi ya. Kita ingat ada seorang musuh Allah yang ingin membunuh Nabi Muhammad SAW dengan pedangnya. Masih ingat ya namanya siapa Ustazah?
Masih di mute? Ya, jadi ada seorang yang ingin membunuh Nabi dengan pedangnya, ya, di saat Nabi Muhammad lagi sendirian, ya. Jadi Rasulullah lagi menyendiri, kemudian dia datang menghunuskan pedang, ya. Ya, hai Muhammad, kalau sekarang aku ingin membunuhmu, ya, siapa yang akan menolong, gitu, ya. Rasulullah dengan khusyuk menjawab, Allah, ya, sampai dia akhirnya jatuh pedangnya, ya, mendengar jawaban itu, ya. Padahal dia udah pegang pedang gitu kan, udah tinggal ditusukin aja udah selesai gitu kan. Tapi di saat-saat yang kayak gitu kritis pun Rasulullah masih mendakwahinya gitu. Insya Allah, ya. Rasulullah masih mendakwahinya, masih kemudian Rasulullah ambil lagi pedangnya, itu ya. Dan Rasulullah punya kesempatan kan untuk membunuh dia gitu kan. Siapa ya? Membunuhnya gitu kan. Rasulullah punya kesempatan. Tapi itu tidak dilakukan gitu kan. Rasulullah hanya balik bertanya, kalau sekarang siapa gitu kan yang akan menyelamatkan? Enggak ada. Akhirnya apa? Masuk Islam gitu. Ya, jadi kita berdakwah tetap berdakwah sebagaimana Rasulullah itu selalu memaafkan, ya. Ketika Rasulullah disambitin pakai batu sampai berdarah-darah gitu kan, kemudian malaikat bertanya gitu kan, itu apakah itu saya mau terbalikin aja tuh kaum itu gitu, apa perlu saya terbalikin nih, gampang banget gitu kan. Kalau sekarang kan terjadi tuh di dusun Lagetang kemarin ya, di desa Lagetang ya, bagaimana desanya itu ditumplekin puncak gunungnya gitu kan. Kemudian Rasulullah ditawarkan oleh malaikat gitu kan, apa perlu saya terbalikin tuh kaum itu yang nyambitin gitu ya, nyambitin Rasulullah tadi gitu kan, berani-beraninya gitu kan, nyambitin Rasulullah gitu ya. Tapi Rasulullah memaafkan gitu, jangan, ya. Mereka berlaku seperti itu karena mereka tidak tahu gitu. Ya, Rasulullah tidak benci gitu ya. Rasulullah tuh nggak benci sama kaumnya, tuh nggak benci sama orang-orang kafir, tuh nggak benci, keras tapi nggak benci gitu kan. Tetap mendakwahi, tetap memberi kesempatan gitu. Karena kita nggak pernah tahu akhir hidup seseorang ya. Mungkin kelihatannya sekarang kita nih lebih solihah dari orang lain kelihatannya gitu kan ya. Ada orang yang orang begitu banget sih penampilannya, auratnya terbuka dan segala macam gitu kan. Terus kita merasa bahwa diri kita lebih baik, tapi ternyata ke depan dia dikasih hidayah sama Allah. Ternyata dia lebih larinya lebih kencang di jalan Allah. Dia tutup aurat, dia langsung menuntut ilmu, dia langsung hafiz Quran, dia langsung berjihad di jalan Allah. Wah, kita nggak tahu gitu kan. Pengorbanannya jauh lebih, yang kitanya udah bertahun-tahun, tapi dia dengan cepat mengejar semua ketinggalannya gitu, ya. Jadi kita nggak bisa ya, jangan sampai kita merasa bahwa kita nih sudah lebih baik dari orang lain dan jadi benci gitu sama musuh-musuh Allah, ya. Benci dengan sikapnya tapi tidak dengan orangnya, ya, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian tadi satu pertanyaannya lagi, yang penanam-penanamnya ya. Ya. Tuh, tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, iya gitu ya. Jadi siapa yang menanam itu akan merasa senang dengan tanaman-tanamannya gitu. Ya, termasuk kita misalnya kalau kita menanam kebaikan kepada anak-anak kita, kemudian kita melihat anak-anak kita tumbuh dengan yang baik, ya, dengan menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ya, akhlak yang mulia, gitu kan. Nah, kita senang kan. Nah, tanaman-tanaman kita itu menyenangkan hati para penanamnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya,
Iya, betul ya. Ketika di Piala Dunia kemarin, ya ternyata banyak orang-orang yang mendapat hidayah Allah gitu kan. Makanya jangan membatasi gitu, karena saya maunya dakwahnya ke sini aja, kayaknya mereka lebih gampang deh didakwahin. Itu kan menurut kita gitu kan ya. Padahal hidayah itu datangnya dari Allah, bukan dari kita gitu ya. Karena kita ini suka merasa lebih tahu gitu kan. Padahal dakwah mah dakwah aja, ke siapa aja kita ajak gitu kan. Kita nggak perlu merasa diri kita juga lebih baik gitu kan. Nggak merasa bahwa diri kita ini juga udah yang terbaik, ya belum tentu gitu ya. Jadi kita mah dakwah aja, kita ajak orang ya kepada kebaikan ya. Karena kita juga sedang menuju Allah gitu ya, kita juga sedang mencari husnul khotimah ya. Kita nggak perlu merasa bahwa diri kita sudah paling baik gitu. Baik gitu ya. Betul sekali Bunda Isti ya. Kemarin Piala Dunia itu banyak yang justru selama ini tuh banyak orang-orang yang butuh bimbingan tuh banyak loh. Masih banyak orang-orang yang butuh dakwah Islam tuh banyak ya. Jadi jangan membatasi dakwah kita, terus jangan eksklusif gitu ya. Kayaknya dia mah kafir, nggak mungkin lah terima dakwah Islam, kita musuhin aja mereka. Jangan gitu ya. Karena tadi siapa tahu gitu kan, ternyata mereka tuh tersentuh, dikasih hidayah Allah, terus mereka beriman, terus mereka lebih menekuni Quran, mereka hafal Quran duluan dari kita, mereka hafal hadis, mereka berjihad, mereka mengorbankan semua hartanya, Masya Allah ya. Ya betul ya, karena mereka selama ini dicekokin atau dengan image buruk ya tentang Islam ya. Lihat tuh yang paling negara yang paling miskin negara apa? Negara Islam kan. Tuh lihat tuh negara yang suka berantem, negara apa yang suka perang? Islam kan gitu. Jadi selama ini mereka dicekokin dengan hal-hal yang negatif ya, image negatif tentang Islam. Ya akhirnya mereka jadi nggak mau, pokoknya saya mau belajar agama tapi nggak mau Islam ya, karena mereka sudah dikotori ya pikirannya bahwa Islam itu jelek gitu. Mereka takut untuk belajar Islam ya. Jadi ketika mereka melihat bahwa ternyata Islam tidak seperti itu ya, justru mereka sedih ya dan menyesal, kenapa nggak selama ini saya masuk Islam ya gitu. Seperti itu memang ya. Maka kita dakwah aja ke siapa aja ya, jangan menutupi atau membatasi diri kita. Baik ya, begitu. Silakan Bunda Sofi. Sehat. Alhamdulillah bicara. Iya, silakan, agak pelan suaranya ya. Suaranya tidak terdengar, Bunda. Ya, kedengeran ya? Sudah. Iya Bu Sarah, tadi Bu Sarah kan mau komen aja. Saya yang Bu Sarah bilang kejadian Nabi di Taif ya, Nabi dilemparin batu ya, disambitin ya. Itu saya pernah dengar satu ceramah ya dari ya pokoknya emang betul lebih fokusnya ke tauhid ya Ustazah Sarah ya. Katanya kata Ustadz ya waktu itu Ustadz jadi ada satu pengajian gitu Ustadznya bilang itu sebenarnya kenapa Nabi itu nggak mau penduduk Taif itu dihukum gitu ya. Itu katanya karena Nabi itu butuh mereka untuk untuk siar gitu. Jadi emang kalau nggak ada orang-orang yang, maksudnya kalau semuanya udah baik, kita nanti ladang pahalanya tuh di mana gitu. Jadi kita ya sebenarnya sih konsepnya kita tuh harus sabar gitu ya, bahwa kalau semua orang udah baik nanti gimana kita mau mendapatkan pahala lebih gitu, karena kan kita selalu kurang gitu ya Bu ya. Terus saya juga sebenarnya kalau saya ini minta saran dari Ibu, soalnya
apa istilahnya untuk di rumah aja kan, untuk apa konsisten ngajakin anak gitu ya, anak suami gitu ya untuk ibadah bareng aja tuh kan ya masing-masing punya kesibukan gitu ya. Tapi saya tuh suka gregetan gitu loh Bu. Iya sibuk tapi apa ya memang butuh apa istilahnya istirahat butuh. Tapi ya kan kamu kan laki-laki gitu kan, kebetulan kan anak saya kan laki-lakinya banyak ya, nggak boleh malas gitu. Oh saya aja bisa gitu kan. Saya sering sampai ngomong kayak gitu sampai kesel gitu bilang udahlah apa ini dong ayo ayo gitu. Tapi sampai akhirnya yang Bu Sarah bilang sampai saya tuh mutung gitu loh Bu. Akhirnya udahlah gitu kan kita kan cuma ngajak aja gitu. Kalau dia nggak mau ngelakuin atau dia mau anakku mau ngelakukannya nanti atau gimana dengan apa dulu ya udah gitu itu udah istilahnya tinggal didoain aja gitu istilahnya apa kita nunggu hidayah aja gitu gimana ya Bu sebatas mana sih kita itu saya pikir apa itu termasuk kita mutung jadi kan kalau mutung juga jadi dosa juga ya Bu atau cukup kita ngingetin kan anak-anak udah gede ya ngingetin ini bukan anak kecil lagi yang harus dituntun ini itu nah menurut Bu Sarah gimana ya? Iya, Insya Allah. Iya, anak-anak kita udah besar ya, Bu. Gitu memang apa namanya untuk apa namanya untuk anak-anak banyak sih ya Bu. Jadi banyak banyak kalau kita mengikuti teori parenting, kemudian dikaitkan juga dengan hidayah Allah gitu ya. Kita memang nggak bisa memaksakan ya, karena hidayah itu datangnya dari Allah ya. Tapi yang paling utama itu memang sebagai Bu Sofi kita ya sebagai ibu itu punya senjata yang ampuh. Ya. Senjata yang ampuh itu adalah doa ya, dan istighfar kita. Ya, kalau kita apa namanya menemui anak kita menyimpang, anak kita lalai dan sebagainya, sudah diatur ya, sudah menerima nasihat, maka yang harus kita lakukan adalah istighfar. Ya, Iya. mungkin ada dosa-dosa kita yang kita lakukan ya, seperti itu saya juga begitu ya. Saya banyak astagfirullahalazim. Jadi kalau ada anak yang mungkin apa namanya bikin kita aduh kok begini gitu ya, susah diatur juga. Kita istighfar dulu astagfirullahalazim, astagfirullah. Kita yang istighfar kepada Allah. Kemudian kita punya doa. Ya, apalagi doa ibu itu manjur sekali Bu Sofi ya, doanya Bu Sofi itu manjur sekali. Kita minta sama Allah, Bu Sofi maunya anak-anak seperti apa? Ya, kita minta sama Allah. Dan itu lebih manjur ketimbang kita ngomel, ya, ketimbang kita ngomong, nasihatin mereka gitu ya. Nah, itu lebih manjur gitu ya. Karena saya juga sudah mengalami ketika saya ngomel ya itu mereka malah mental gitu ya, mereka malah malah jadi anak yang ngelawan gitu kan, malah jadi ngelawan, malah saya malah jadi khawatir anak tambah salah ya, tambah durhaka jadi sama orang tua. Akhirnya itu ya saya baca bahwa apa namanya istighfar kita mohon ampun kepada Allah, kemudian yang kedua maafkan anak-anak kita Bu ya. Jadi sebelum tidur saya juga baca gitu ya, seorang ibu yang mengajukan sebelum kita tidur malam itu kita berdoa minta sama Allah, ya Allah aku memaafkan 4 anak-anakku, aku ridho kepada anak saya 4 ya soalnya ya. Bu Sofi anaknya berapa ya? Jadi aku ridho kepada 4 juga Iya, ya? 4 Iya. itu juga. Oh, jadi detail gitu ya Bu, sebutin nama gitu-gitu. Ya, betul. Detail ya. Ya Allah, maafkan Saya anak-anakku, banget ridho gitu. kepada anak-anakku. Enggak disebutin namanya siapa. Kalau Iya. anak saya Zaifah Hanifatur Rahman, bin siapa. Oh, Masya Allah. Jadi sebutin nama suami, nama bapaknya. Ya, nama bapaknya, nama kakeknya. Oh iya. Jadi Kakeknya ya, mana? Kakek bapak apa kakek suami? Berarti ada kan 2 kakek. dari suami. Oh, Dari suami, bukan suami, kakek. bukan. Ya, Hmm. kalau dari apa namanya? Enggak. Dari ibu bukan, dari suami.
ya. Jadi kita sebutin nama anak-anak kita satu persatu, ya. Bin siapa, ya, Fulan bin Fulan bin Fulan. Sampai kakek ya. Ya. Kakek suami ya. Gitu. Jadi keempat-empatnya sebutin. Kita bayangin wajahnya, wajah dia saat tersenyum. Ya, aku memaafkan ya Allah. Ya, maafin semua kesalahan anak-anak kita. Ya, jangan punya kesel sama anak, jangan punya dongkol gitu sama anak ya. Karena kan ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Gitu. Masya Allah. Iya. Tenang. Bener. Jadi kalau kita pengen anak-anak kita diridhoin oleh Allah, ya maka kita juga harus ridho sama anak-anak kita, gitu Bu Sofi ya. Ya kadang kan dongkol itu kan ngilanginnya di hati kita sendiri aja kan nggak gampang ya, apalagi ya butuh waktu lah gitu, kadang-kadang akhirnya ya macam-macam lah gitu kan, karena untuk kebaikan mereka sendiri kan, kayak dulu baru ini baru itu, tapi malahan ini dulu ya aku capek istirahat dulu sebentar Bun, tapi kan gregetan gitu kan. Ya enggak lah ya, pokoknya macam-macam lah gitu, banyak berbagai alasan lah namanya. Ya. Apa Bu? Sabar. Ya, yang penting anak-anak kita masih mau sholat. Oh iya sih. Enggak gini Bu, jadi pertama kali kan prosesnya tuh kalau kita udah nasehatin tapi terus nggak diturut atau ditunda atau gimana, terus nanti lama-lama malahan lama-lama kan kita jadi capek sendiri kan ngingetin, ayo nak udah selesai kamu ini, ayo nak gitu. Jadi bawel banget gitu kan. Nah, gimana kan misalnya akhirnya kita udah nyerah, udah biar didoain aja gitu kan ya. Nah, itu pertama kali itu supaya ridho banget gimana ya Bu, istighfar aja gitu. Maksudnya kita kesel udah nih ya. Kita udah istighfar aja gitu ya Bu, atau apa gitu yang instantly kita tuh bisa ya udah rilis aja gitu ya, udah deh serahin sama Allah gitu. Betul. Banyak aja. Istighfar, berdoa yang baik-baik ya. Positive thinking, jangan kadang gini, ada orang tua yang misalnya kamu langsung menjudge negatif ya, langsung mengarahkan ke yang negatif gitu. Nah, iya itu kan jangan begini. Kamu jangan begini, nanti kamu rezekinya susah loh. Iya, itu kita itu nggak boleh gitu ya. Nah, jadi jangan sampai kita mendoakan jadi negatif gitu kan, kadang kebanyakan orang tua yang kesel jadi mendoakan negatif untuk anak-anaknya, padahal doa kita itu, lisan kita itu sangat manjur kan. Jadi biasakan kita kalau kita kesel doakan yang positif gitu ya. Jadi saya sendiri kalau kesel sama nak, jangan sampai Umi bicara negatif sama kamu ya nak. Kadang ada anak saya tuh suka gangguin terus kan, anaknya namanya masih jahil ya, anak-anak ya, suka gangguin Uminya terus kan, apa dicolek lah apa segala macam, Uminya Umi lagi capek gitu misalnya ya. Jangan sampai Umi misalnya dia sengaja gitu kan, sengaja godain Uminya biar Uminya kesel gitu kan, sengaja kan, anak-anak suka gitu ya, sengaja aja dia iseng gitu ya. Itu jadi kalau kita kesel justru doain yang positif gitu ya. Jadi ketika misalnya anak kita tadi ya lambat-lambat gitu ya, nah kita doain yang baik-baik ya. Umi doain nanti kamu jadi imam masjid, nanti Umi doain kamu jadi imam Masjidil Haram, pokoknya kamu nanti jadi jadi doakan yang positif. Jangan ucapkan yang negatif, jangan ngomel yang membuat dia tuh jadi negatif gitu ya. Jadi istighfar ya, untuk rilis kita juga ya Bu Sofi kan, biar kita nggak sakit gitu. Kita istighfar ya, dan kita mohon ampun kepada Allah ya, terus ya Allah ya, kita berdoa minta sama Allah, ya Allah mudahkan anakku untuk sholat ya, kumpulkan dia bersama orang-orang yang soleh, jadikan dia sholat tepat waktu, terus jangan pernah bosan untuk berdoa. Nanti Allah yang akan mengembalikan anak-anak kita, membaikkan anak-anak kita lagi ya. Kalau kita pakai usaha kita, la haula wala quwata illa billah, kita apa ya, anak
besar laki-laki, dia ketemu orang siapa aja, di mana aja gitu kan ya. Kalau kita berdoa ya insya Allah ya. Itu kalau doa ibu ya. Nah, kalau di keluarga memang peran ayah itu penting ya. Kalau yang penting ayahnya harus berperan ya, kalau ayahnya bisa mencontohkan gitu kan ya, mengajak gitu kan, itu lebih manjur daripada uminya. Kadang saya gitu, ayo sholat, itu susah, tapi kalau abinya yang ngajak, abinya udah jadi apa paling depan ya, udah wudhu, gelar sejadah, ya udah gitu kan, anak-anaknya akan lebih mudah gitu untuk diajak gitu. Ketimbang kita ngoprek-ngoprek gitu uminya gitu kan ya, agak susah gitu kan. Dan kan memang kalau fitrahnya itu karena laki-laki itu menjadi qawam ya, imam gitu kan, mereka sebenarnya lebih nggak suka ya kalau dicerewetin sama perempuan gitu kan, termasuk uminya gitu. Jadi mereka nggak suka kalau diatur-atur sama perempuan karena memang mereka fitrahnya itu sebagai qawam gitu kan. Jadi kalau diatur-atur sama kita mereka nggak mau. Jadi mereka yang justru harusnya jadi imam, kita yang menghargai mereka seperti itu. Mungkin begitu ya Bu Sofi ya. Jangan pernah lelah, insya Allah semua yang kita lakukan itu, meskipun kita belum melihat hasil tanamannya gitu ya, insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Jadi yang penting sih anak-anak itu senang dengan umi yang bahagia gitu. Yang penting umi bahagia, yang penting mama bahagia dulu ya. Kalau mamanya bahagia, insya Allah anak-anak kita juga bahagia dan bisa beribadah juga dengan bahagia ya, bukan dengan tekanan, bukan dengan paksaan yang kita inginkan seperti itu ya. Jadi mereka juga bisa ibadah, bisa dekat dengan Allah itu ya karena mencari ridhonya Allah, bukan karena disuruh kita gitu kan. Apalagi kalau udah besar kan. Jadi kesadarannya yang kita bangun. Dan sampai kapan? Ya sampai kita husnul khotimah Bu Sofi. Ibu nanya lagi, itu apa istighfar itu apa maksudnya langsung aja instantly atau kita kalau udah gregetan banget gitu apa kita wudhu terus atau apa sholat gitu atau di istighfarin aja gitu sambil jalan sambil apa maksudnya sambil aktivitas biasa atau gimana ya Bu? Kadang kan kalau udah gregetan banget, aduh ya Allah gitu, pengen nangis gitu kan sampai ya walaupun nggak nyebut apa-apa, Pak, cuma nangis aja ya, kok kayak gini amat ya gitu. Saya nih sampai saya tuh nggak punya waktu buat diri saya sendiri, kayaknya ngurusin orang aja gitu. Itu gimana ya Bu? Kadang aku sering ngerasain kayak gitu tuh kayaknya kok saya apa istilahnya ya apa pengen apa gitu yang buat diri sendiri gitu tuh kayaknya udah nggak ada waktu gitu. Gimana ya Bu ya? Ya itu Maksudnya dia. ngadepin Jadi seperti itu. iya Bu Sofi ya, Masya Allah ya. Semoga Allah membalas kebaikan Bu Sofi semua mengurus keluarga ya. Amin. Terima kasih Bu. Ya Allah berbalas Seperti syurga Ibu ya Sofi dengan yang ada di iya. Ya jadi istighfarnya kapan? Ya istighfar aja ketika itu. Anak-anak saya tuh udah biasa dengar uminya istighfar ya, dan mereka juga jadi terbiasa istighfar gitu ya. Jadi kalau mereka saya kesel tuh astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, saya kencengin Bu gitu. Istighfar saya tuh saya kencengin. Jadi mereka dengar dan mereka tahu kalau saya istighfar berarti saya kesel. Berarti saya lagi kesel, saya istighfar gitu ya. Saya nggak mau panjang lebar ngomel gitu kan. Umi astagfirullahaladzim, Umi nggak mau pokoknya nanti Umi takut kecantikan Umi luntur, Umi gituin aja gitu ya. Iya, saya suka gitu sama anak-anak ya. Nanti kalau Umi apa namanya marah-marah kecantikan Umi luntur gitu. Padahal mereka emang seneng kadang kan gangguin Umi itu mereka seneng gitu. Jadi kalau mereka ini ya saya istighfar dikencengin istighfarnya Bu Sofi ya yang besar yang kecil ya. Astagfirullahalazim ya Allah nak pokoknya Umi doain biar kamu masuk surga nak ya. Nanti kita kumpul lagi di surga Firdaus gitu ya. Jadi kita kencengin dan kita selalu doakan yang baik-baik gitu. Jadi jangan dongkol ya. Kalau misalnya anak kadang capek, kadang apa, nggak apa-apa kita kasih waktu ya. Jadi jangan nggak usah dicerewetin terus nanti malah pusing gitu mereka gitu kan.
Ya udah gitu. Misalnya anak baru pulang, ya udah kita kasih makan dulu, kita kasih suruh minum dulu, gitu kan ya. Nah, kita layanin dulu, ya. Nah, udah. Nah, kalau udah ini udah enakan, nah, jangan lupa sholat ya, gitu. Itu gitu ya. Jadi anak-anak lebih butuh kasih sayang dari ibunya. Terus yang penting tadi ya, kita juga harus bisa mencintai diri kita sendiri ya. Jangan sampai tadi kan kita mau mengurus semuanya, kita repot ngurusin apa aja kita urusin gitu ya. Kadang saya dulu gitu kan semuanya diurusin. Aduh, kapan ya waktu buat saya ya. Terus saya istighfar lagi, ya Allah, saya kan bukan Allah gitu kan yang mengurus semuanya gitu kan ya. Jadi itu serahin aja semuanya. Kalau Allah kan mengurus semuanya tuh gak ada capeknya kan. Allah kan ngurusin semuanya. Penduduk satu bumi langit semuanya, semua makhluk Allah urus gitu kan. Allah atur semuanya, itu Allah gitu. Allah yang maha mengatur, Allah maha teliti gitu kan. Semuanya diurusin sama Allah. Tapi kan kita manusia biasa ya, yang punya keterbatasan. Sekali lagi tadi, kalau kita ibunya bahagia, ya nggak usah ngomel-ngomel, nggak usah cerewet-cerewet gitu kan ya. Kadang itu bikin apa namanya, anak malah jadi pusing gitu kan. Oh, umi aku nih kok gitu sih, semakin rajin sholat semakin ngomel. Kok umi aku semakin rajin ngaji semakin ngomel terus sih. Pusing, aku nggak suka gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Jadi harusnya uminya semakin solihah, semakin bahagia, semakin merawat diri, semakin merawat rumah, semakin sayang sama anak-anak, semakin baik lisannya, dengan doa-doa gitu kan ya. Harusnya begitu. Jadi semakin menyamankan anak-anak ya, sehingga anak kita itu betah di rumah, betah dengan uminya, betah ngobrol curhat sama uminya, sama mamahnya gitu ya. Harusnya begitu. Ya, jadi nggak apa-apa, kita perbaiki diri kita dulu. Oh ya, apa yang salah ya? Oh, mungkin saya sendiri yang kurang rapi. Oh, mungkin saya kurang dengar masukan dari anak-anak, sehingga anak-anak juga nggak mau dengerin saya gitu. Mungkin gitu kan, kita introspeksi diri gitu kan. Oh, mungkin saya penampilan saya gitu. Kadang ya, saya Bu sama penampilan, kadang saya dikoreksi juga kan sama anak-anak. Umi jangan pakai baju itu, jelek gitu kan misalnya. Sampai kayak gitu aja. Oh, iya ya, jelek ya. Ya udah ganti gitu kan. Umi jangan pakai jilbab gitu. Oh gitu ya. Jadi kadang, oh ya, anak-anak kita malu ya punya umi jelek gitu kan ya. Jadi dari penampilan aja kadang kita dikoreksi sama anak-anak, dan kita juga harus dengar gitu kan ya. Seperti itu ya Bu. Jadi ya kita harus bahagia dulu, Bu Sofinya juga gitu kan. Harus mengurus diri, harus membahagiakan diri. Kalau Bu Sofinya bahagia, insya Allah anak-anak juga bahagia gitu ya. Mungkin begitu ya. Ada lagi pertanyaannya? Baik, bagaimana Bunda Sofi? Masih termute, Bun? Oh ya, Bu Sarah, terima kasih sudah direspon semuanya. Oh, jadi aku tadi baca chatnya Umi Istiamah juga itu ya, hampir sama Bu Sarah ya. Jadi emang kita sendiri harus bahagia dulu, harus perbaiki diri. Ya kalau urusan rumah sih, kalau aku ya udah deh, emang harus banyak ridhonya. Berantakan ya udah, emang orangnya banyak jadi nggak bisa serapi rumah ya gimana, rumah orang lain gitu yang Bisa Bu Sofi, bisa ya. Jadi saya sendiri gitu ya, apalagi anak-anak sudah besar ya. Waktu anak-anak kecil mungkin ya saya memberikan permakluman ya pada diri saya sendiri ketika anak-anak masih kecil, laki-laki gitu kan ya. Ya kalau saya taruh bunga tuh bunganya pasti dipetikin mana anak gitu ya. Ya kan, naruh apa ntar dia berantakin gitu ya. Terus kita masih punya. Tapi karena sekarang anak-anak sudah besar gitu ya, maka kita harus mengerti, bisa kita nggak punya alasan rumah kita berantakan ya.
Jadi kita harus merapikan rumah kita agar anak-anak nyaman, kita nyaman, suami nyaman, anak-anak kita juga nyaman berada di rumah. Tugas kita sebagai ratu rumah tangga ya adalah menghadirkan, menciptakan surga di rumah. Ya, surga itu seperti apa sih? Ya, bagaimana kita menjadikan surga di rumah kita? Surga itu kan, ya bayangin kita gimana sih surga? Pastikan bagus, rapi, indah, wangi, bersih, gitu ya? Itu nggak sih? Ya, nah itu tugas kita nih, tugas satu rumah tangga nih. Nah, itu tanggung jawab kita menciptakan surga di rumah kita, gitu. Ya, menciptakan surga di rumah kita. Kalau saya, ya, oh gimana caranya? Saya sekarang seneng nonton YouTube yang beberes rumah tuh Bu Sofi. Ada banyak sekarang YouTube yang beberes rumah. Tuh ada ibu-ibu yang rajin banget tuh, namanya siapa ya? Itu saya suka nonton itu, Masya Allah. Dia mengajarkan bagaimana merapikan rumah. Dari pagi dia bangun, jam 4 pagi dia bangun, kemudian dia rapikan rumah, dia masak, dia apa, dia merapikan lemarinya. Jadi saya terinspirasi, oh gitu ya caranya menata rumah, oh gini ya caranya menata lemari, oh begini ya caranya gitu. Ya, jadi kita sebagai ibu, dan saya melihat sendiri gitu ya, ketika saya sudah merapikan rumah saya, menata, anak-anak saya juga lebih tertata. Jadi kita nggak perlu banyak bicara lagi ke anak-anak, nggak perlu menasehati mereka. Insya Allah mereka sudah menjadi lebih baik karena uminya juga lebih baik. Gitu ya, jadi kita bisa tuh menata lemari dulu, lemari ini kita rapihin satu, besok satunya lagi, besok satunya lagi, udah nggak usah ngomel sama anak-anak lagi, nggak usah gitu ya. Saya rapiin piring apa, saya bersihkan semuanya, saya rapikan, saya bersihkan, itu nanti mereka akan terpola gitu di pikiran mereka, dan mereka merasa senang gitu kan dengan rumahnya yang rapi, bagus gitu ya, bersih dan sebagainya. Jadi itu juga bisa Bu Sofi dipelajari ya, merapikan rumah. Sekarang udah banyak kok makeover kamar ya di YouTube tuh ya. Kalau saya gitu, kalau nonton YouTube tuh senangnya kayak gitu-gitu ya, makeover dapur, makeover kamar, makeover ruang tamu ya, termasuk suami ya, apa makeover apa, misalnya kalau punya meja kerja suami gitu kan, kamar tidur kita makeover biar bagus. Jadi semua penghuni rumah merasa nyaman dan senang karena rumahnya bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya rumahnya berantakan gitu ya, yang mau pulang jadi baunya kesel gitu ya, mau pulang juga males gitu kan, rumahnya berantakan gitu kan, uminya ngomel terus gitu ya, misalnya uminya ngomel terus semuanya berantakan gitu kan, aduh males banget mau pulang, akhirnya mereka, anak-anak kita nanti jadi betah di luar gitu ya, nongkrong di luar. Kenapa? Pusing di rumah berantakan gitu kan, uminya ngomel mulu gitu ya misalnya ya. Nah, jangan sampai kita seperti itu ya, nauzubillah min dzalik. Jadi kita sebagai muslimah gitu kan, mujahidah ya, kita berjihadnya di rumah dulu nih. Ya, rumah kita rapihkan dulu, kita sediakan dulu surga di rumah agar suami kita betah pulang ke rumah, anak-anak kita juga betah di rumah gitu ya. Bertemu dengan uminya yang penyayang ya, yang lembut, yang sabar, yang nggak cerewet gitu ya. Nah, sehingga ya kalau kita cerewet nih, kapan mereka mau cerita gitu kan, kita mulu yang ngomong ya kan. Kalau kita ngomong terus kita nggak pernah dengerin dari mereka gitu kan. Tapi kalau misalnya kita diem, mereka yang cerita tuh nanti ya. Jadi sekarang saya tuh kalau sambil nyuci piring, sambil apa gitu, anak-anak cerita aja. Nah, yang satu cerita, yang satu cerita, yang satu cerita, Umi. Jadi mereka aja yang cerita gitu ya. Bahkan mereka jadi berebut cerita gitu ya. Berebut cerita sama uminya ya. Ya, kita mah merapikan rumah apa gitu kan ya. Tinggal kita ngajarkannya, oh nanti kamu kayak gini ya, nah kamu kayak gini ya, udah gitu, cukup ya. Sholat juga ya kita ingetin ya, kita ingetin dia kan begini, tetap dengan
baik, dengan perkataan yang baik ya, bukan dengan omelan atau dongkolnya kita gitu. Mungkin gitu ya Bu Sofi ya, insya Allah rumahnya bisa dirapikan, bisa nonton YouTube yang beberes gitu ya, itu nanti jadi terinspirasi gitu ya, terinspirasi. Dan itu juga ladang amal loh buat kita ya kan. Kan sering saya katakan ya bahwa kata Rasulullah menyingkirkan duri di jalan itu udah cabang iman gitu kan. Ya, cabang iman itu kan banyak ya. Menyingkirkan duri di jalan aja itu adalah tanda keimanan seseorang. Jangankan menyingkirkan duri ya. Kita di rumah ngapain aja ya Ustazah Risma ya? Nyapu, mainan anak-anak kita rapihin, kita sapu, jangan sampai ada beling, jangan sampai ada kotoran, jangan sampai ada kuman, kita sapu, kita bersihin, terus kita rapihin tuh baju-bajunya, kita masakin dengan masakan yang halal, ya kan? Kita sediakan tempat sholatnya yang nyaman buat anak-anak sehingga mereka sholat tuh nyaman gitu kan. Seperti itu. Jadi itu pahalanya jangan disepelekan ya, pahala ibu rumah tangga tuh luar biasa loh. Ya, Masya Allah. Kita itu ya kan apa namanya? Iya, betul ya. Bisa ya Bu Istiamah ya. Jadi saya sendiri gitu. Saya ini hobi kalau kan kita nggak bisa menuntut suami terus ya. Kalau suami saya didikan di keluarganya dulu tidak begitu gitu kan. Jadi saya juga nggak menuntut. Kalau saya tuh bukan orang yang tipe orang yang menuntut gitu ke suami saya, harusnya suami saya itu gini. Sekarang ya udah, apalagi udah tua ya sekarang ya, kan udah menerima, oh ya udah dia nggak bisa, udah kita aja gitu. Jadi saya hobi ngechat. Dulu tuh saya suka ngechat rumah sendiri gitu kan ya. Iya, jadi saya beli chat. Misalnya kan kalau manggil tukang dulu mahal ya, nggak punya uang gitu kan, tapi saya bisa belinya chat aja gitu. Ya udah saya beli chat tuh, beli rollnya, beli chat. Saya ngecat sendiri gitu, ngecat kamar, ngecat depan gitu kan, saya ngecat sendiri biasanya dari dulu. Ya, jadi saya nggak mengandalkan daripada ngomel, daripada kesel, ya kan terus jadi apa? Nggak jadi rapi kan kalau kita ngomel gitu kan. Ya udah, jadi saya selalu bagusnya begini nih, udah saya langsung rapihin, saya bagusin gitu. Jadi gitu sih ya. Jadi apa namanya, nggak mengandalkan siapapun ya. Fastabikul khairat, kita dalam rumah tangga tuh sama suami sama anak-anak kita berfastabikul khairat ya. Kebaikan apapun yang bisa kita lakukan ya lakukan aja, nggak usah hitung-hitungan gitu ya. Sama suami sama anak nggak usah hitung-hitungan. Kadang kan oh itu kan tugasnya suami, oh itu kan tugasnya anak-anak, nggak usah begitu. Pokoknya fastabikul khairat, karena Allah itu pasti akan membalas semua kebaikan yang kita lakukan. Ya, di dalam rumah, di luar rumah, Allah pasti akan balas. Ya, meskipun kita nggak terkenal di luar, kita nggak ini, tapi di rumah kita melakukan kebaikan-kebaikan, ya, apa namanya, untuk anak-anak gitu kan, nah, itu juga Allah pasti akan balas ya kebaikan-kebaikan kita. Jadi apa namanya? Ya kalau bisa kita selesaikan sendiri, selesaiin aja gitu ya Bu ya, biar apa? Biar cepat beres gitu ya. Iya, jadi apapun yang bisa kita lakukan, ya capek istirahat. Kalau capek tidur Bu Sofi ya. Kalau capek ya tidur ya. Daripada ngomel, mendingan tidur. Ya Bu. Iya, jadi yang penting kan, saya tuh kalau di rumah jadi sama suami juga udah nggak apa-apa kalau rumah berantakan, tenang, sabar. Yang penting jangan marah. Yang penting jangan marah-marah ya. Kan Rasulullah nggak boleh kan marah-marah kan. Janganlah marah bagimu surga ya. Lagi pula marah itu bikin kita sakit juga kan ya kalau kita marah-marah ya. Jadi ya udah santai aja ya. Yang penting jangan marah. Nanti kalau capek tidur istirahat, nggak apa-apa. Capek tidur aja ya. Kalau kita udah enak tidur, kita makan, kita cukupi, terus baru pelan-pelan aja gitu ya. Pegang mana dulu, misalnya hari ini dapur dulu ya. Atau biasanya kalau saya tuh awalnya dari lemari baju suami. Lemari baju suami saya rapihin gitu ya, barang-barang penyimpanan dia tuh. Pokoknya itu ada pahalanya Bu Sofi. Jangan sampai kita berpikir itu nggak ada pahalanya meskipun nanti nggak dihargai ya.
misalnya sama suami nggak menghargai kita gitu kan, anak-anak nggak menghargai kita, biarin aja gitu kan. Allah yang akan membalas kebaikan-kebaikan kita, ya, dari arah mana saja, ya. Lemarinya kita rapihin tuh, lemari suami, lemari baju anak-anak, lemari saya, ya. Apa namanya, lemari baju anak-anak dan sebagainya, ya, dapur, ruang tamu, ruang ini, satu-satu, santai aja, ya, santai aja sebisanya kita. Yang penting kita merapikan, ya, kita pilih baju-baju kita, mana sih baju-baju yang masih layak, mana baju yang udah nggak layak, gitu kan, ya, mana yang baju yang masih pantas kita pakai, mana baju yang udah nggak pantas kita pakai, gitu kan. Kadang kita lupa, seorang istri suka lupa bahwa penampilannya itu membawa nama baik suami dan anak-anak, gitu, ya. Kadang kita suka asal gitu, ya, dandannya suka asal, pakai jilbabnya asal, bajunya asal, gitu kan, ya. Padahal ternyata itu membawa nama baik suami dan anak-anak, gitu, ya. Ternyata anak-anak kita tuh senang kalau punya umi cantik, rapi, bersih, wangi. Anak-anak kita tuh senang, bangga, gitu kan. Umi aku cantik, gitu kan, bagus bajunya, bersih, rapi. Itu anak-anak senang loh, bangga loh, gitu, ya. Tapi kalau misalnya kita nggak memperhatikan penampilan kita, anak-anak juga malu gitu punya umi kayak kita, gitu, ya. Jadi seperti itu, ya. Sama rumah juga gitu, kalau rumahnya rapi, kita rapihin nih, gitu, ya, kita bersih, anak-anak tuh senang, ya, mereka tuh bangga gitu punya rumah rapi, bersih, nyaman, mereka juga bahagia, senang, gitu. Tapi kalau rumahnya berantakan, kotor, gitu, ya, mereka juga malu gitu punya rumah seperti itu, gitu, ya. Ya gitu sih, ya, pengalaman saya sih begitu, Bu Sofi, yang saya alami, ya, ketika rumah sudah saya rapikan tuh mereka tuh seneng ngajak temen, main ke rumah yuk, gitu, nginep di rumah atau segala macam, mereka, karena mereka apa namanya, senang, ya, dengan rumah yang rapi. Iya Bu Sarah, terima kasih. Ya alhamdulillah sih, emang rumah sih aku emang kalau berantakan emang aku belum bisa rapiin banget, ya. Anak-anak juga belum support, udah saya beresin, mereka diacak-acak lagi gitu. Terutama baju nih, anak-anak udah besar tapi kalau ngambil baju kan ditarik aja, alhamdulillah sih, tapi karena kalau saya mah hobinya masak, jadi anak-anak tuh apa namanya, teman-temannya juga seneng datang ke rumah tuh karena bilangnya ibunya kembar masakannya enak, ya seneng aja di situ, gitu. Ya, ya. Ibu Istiama hebat banget, sabar banget. Seneng baca tulisannya. Ya, ya, kita bisa berbagi, ya. Bu Isti juga itu, ya, kalau tadi ada pertanyaan Bu Isti, ya, bisa juga, ya, kalau memang ada uangnya bisa panggil tukang, ya, karena setiap keluarga kita punya aturan berbeda-beda, ya. Jadi kita nggak bisa mengikuti aturan keluarga orang lain, gitu, ya. Dan pemimpinnya itu adalah suami kita, imamnya, ya, imam yang ngatur. Kadang ada suami yang mengurusi, dia bisa melakukan semua, dia nyuci, dia cuci piring, pokoknya istrinya tinggal tidur aja, gitu, ya, tinggal melahirkan dan menyusui anaknya. Ada yang begitu, ya, yang begitu aja tuh kadang istrinya suka protes, aduh pengen masak tapi nggak boleh sama suaminya, gitu kan begitu kan, ada yang kayak gitu, pengen masak tapi sama suaminya nggak diizinin karena takut kena minyak, gitu kan, misalnya. Itu tergantung suami kita, makanya kalau dapat suami yang kayak gitu, ya, yang penting taat kan sama suami, kan, yang penting taat sama suami, yang penting suaminya ridho. Tapi ada juga yang suaminya diem aja, nggak ini, ya udah, gitu kan, ya. Kalau kita mampu melakukannya, ya udah kita lakukan aja apa yang bisa kita lakukan, nggak usah nuntut dia untuk melakukan apapun yang nggak bisa dia lakukan, gitu. Ya kita bisa, kita lakukan, kita nggak bisa, ya manggil tukang, gitu kan. Kayak tadi saya, gitu, misalnya, saya bisa ngecat, gitu kan, karena memang saya orang senang, gitu, dari dulu tuh ngecat, ngeliatin orang ngecat, ngeliatin orang numpang, segala macam, saya senang, gitu kan.
Jadi ya udah saya kerjain sendiri gitu. Yang penting jangan ngomel ya, udah ngerjain terus ngedumel gitu kan, jangan ya. Yang penting kita kerjain sendiri, kita lihat rumahnya banyak coretan ya, anak-anak yang masih itu ya. Ya udah dicat aja sendiri kalau saya dulu mah. Tapi kalau misalnya nggak bisa, Bu Isti panggil tukang ya. Ya panggil tukang. Ya. Jadi kita rapikan, ya udah gitu aja untuk kenyamanan rumah kita bersama yang kita tempati bersama. Itu ya, Masya Allah, ini pertanyaannya banyak sekali. Pesertanya cuma 2, tapi pertanyaannya banyak sekali. Ya, semoga bermanfaat ya. Padahal tadi bahasanya juga 1 ayat gitu ya. Saya jadi banyak belajar nih menyimak. Iya, nih Ustazah yang masih anak-anak ya, barakallah ya. Ya apa, menikah itu adalah ibadah terpanjang ya. Jadi ya ibadah ketika kita akad ya, maka semuanya itu jadi bernilai ibadah kalau kita niatnya ibadah ya. Semuanya nilainya ibadah. Kita ngurusin anak, ngurusin suami, kita mengurus rumah tangga ya, kita apa namanya, apapun semuanya bernilai ibadah gitu ya. Dan itu ibadah yang terpanjang ya yang kita lakukan ya, dengan kesabaran. Oke. Baik, mungkin itu Ustazah. Baik, Umi, Masya Allah, jazakallah khairan kasir kepada Umi yang menjawab pertanyaan, pada Bunda Sofi, Bunda Istiamah juga. Semoga kita semua sebagai ibu rumah tangga ya, menjadi ibu rumah tangga yang bahagia, yang disayangi anak-anak dan suami. Berarti kuncinya tidak banyak menuntut ya, Mi ya. Semasa kita bisa kerjakan sendiri aja gitu ya. Kalau menuntut orang lain untuk mengerjakan baik anak ataupun suami lebih banyak, mungkin kitanya jadi lebih banyak keselnya, kerjaan juga tidak terkerjakan sebetulnya ya, Mi ya. Kalau menuntut kamu tuh ini harusnya kerjaan kamu loh gitu. Kita nunggu akhirnya kita kesel dan jadinya rapih enggak, kesel iya gitu ya. Jadi lebih kalau kita bisa kerjakan saja sendiri ya, Mi ya. Tanpa ini ya, betul. Tapi khairat Ustazah. Tidak banyak menuntut tapi lebih ke menuntut ke kewajiban kita pribadi berarti ya, Mi ya. Bagaimana kita melaksanakan kewajiban kita di rumah. Baik, alhamdulillah. Bunda Istiamah sudah live ya. Mungkin selesai ya, Mi ya, dari tadi, semoga bermanfaat ya. Banyak sekali sih, sangat bermanfaat nih untuk saya. Saya menyimak tadi, oh iya gitu ya. Jadi banyak belajar dari Bunda Sapi, Bunda Istiamah, sama dari Umi juga. Kebetulan anak-anak kan masih kecil ya, jadi ke depannya belum ada gambaran gitu, misal seperti apa. Kalau anak-anak masih kecil, oh iya nanti mungkin seperti yang ini ya, pengalaman Umi dan Bunda Sofia, Bunda Istiamah juga. Ya. Baik, mungkin ditutup ya, Mi ya. Iya, Ustazah. Baik, alhamdulillah. Acara demi acara telah selesai dilaksanakan. Luar biasa sekali hari ini. Mari kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir dari saya sekian. Mohon maaf apabila banyak yang kurang berkenan. Sampai jumpa insya Allah di pekan berikutnya. Bunda Sopi boleh dibuka dulu mungkin peta sama-sama dulu ya Bunda ya, sebelum betul tadi tutup.